Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita di pertemuan kedua ini dalam video pembelajaran untuk mata kuliah metode numerik. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan suatu nikmat kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk itu, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada materi pembahasan yang akan kita kaji pada pertemuan kedua ini, yaitu penjelasan tentang metode numerik. Secara umum, metode numerik adalah teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan. Dalam metode numerik ini, dilakukan operasi hitungan dalam jumlah yang banyak dan prosesnya berulang. Sehingga dalam prakteknya perlu bantuan komputer untuk menyelesaikan hitungan tersebut. Jadi mungkin nanti kita akan membutuhkan komputer dalam menyelesaikan sebuah perhitungan. Biasanya menggunakan Excel ya. Nah, metode numerik ini merupakan alat yang sangat ampuh untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang. Nah, metode numerik mampu menyelesaikan suatu sistem persamaan yang tidak linear dan persamaan yang kompleks yang tidak mungkin diselesaikan secara analitis. Metode numerik merupakan bagian dari model matematika ya, yang menggunakan dua metode yang lazim yang biasa kita gunakan, yaitu metode analitis atau analisis dan metode numerik. Model matematika yang rumit di bidang fisika, kimia, ekonomi, atau pada persoalan rekayasa atau engineering seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, dan sebagainya. Ada kalanya tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik yang sudah umum untuk mendapatkan solusi sejatinya atau nilai yang pasti. Metode analisis ini adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Nah, pemrosesan matematika dengan rumus-rumus, kemudian jika tidak diperoleh dengan metode analitik, maka digunakan metode numerik, yaitu teknik yang memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi hitungan atau aritmatika biasa, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya pada metode matematika ini, metode analisis dan metode numerik ini ada perbedaan pada hasil yang diperoleh. Untuk metode analisis, diperoleh solusi sejati atau solusi yang pasti dengan nilai error sama dengan 0. Nah, misalnya kita mengalihkan angka 4 dengan 4 hasilnya 16 ya. Jadi misalnya 4 kali 4 itu sama dengan 16. Nah, tanpa ada pergeseran sedikit pun dari nilai ini. Nah, contoh slide berikutnya. Nanti contoh ya, saya berikan contoh tentang metode analisis. Sedangkan pada metode numerik ya, kalau metode numerik ini
dihasilkan fungsi matematis dan solusi hampiran atau solusi yang akan mempunyai jarak atau error dari solusi yang sejati, di mana nilai selisih atau error dari nilai sejatinya itu harus lebih kecil dari toleransi. Jadi harus lebih kecil dari toleransi. Nah, misalnya seperti ketika kita menghitung luas lingkaran itu menggunakan rumus pi r kuadrat, ya, pi r kuadrat. Untuk nilai pi-nya adalah 22/7 yang digunakan untuk perkalian nilai jari-jari yang kelipatan 7. Jadi kalau misalnya kelipatannya 7 itu menggunakan 22/7. Sementara jika bukan kelipatan 7, biasanya digunakan 3,14. Ini merupakan nilai hampiran dari pembagian 22/7. Seperti ini kira-kira hasil yang akan kita peroleh pada metode numerik. Baik, jelas ya untuk perbedaan mengenai metode analisis dan metode numerik. Selanjutnya kita akan ke contoh metode analisis. Contoh metode analisis, berikut ini contoh penggunaan metode analitik misalnya pada pencarian nilai X, ya. Saya ganti dulu. Pada pencarian nilai X, pada persamaan pada persamaan 5x sama dengan 20. Nah, kita bisa langsung memproses dengan memindahkan nilai 5 ke sebelah, ya. Dari sini x sama dengan 20 bagi 5. Saya ulang ya. Nah, dari sini X sama dengan 20 bagi 5. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 4. Nah, itu ya. Kemudian pada contoh kedua ini, pada persamaan kuadrat ini juga bisa kita faktorkan. Jadi kita langsung faktorkan aja, ya. X tambah 3 kali X kurang 1. Nah, ini ya. Jadi kita langsung bisa mendapatkan nilai X-nya. X1 sama dengan 3 dan X2 dengan min 1. Jadi itu ya. Jadi kita langsung mengetahui nilainya. Jadi pada persamaan ini nilai errornya 0. Nah, ini contoh untuk metode analitik. Saya ganti dulu. Nah, untuk memproses perhitungan ini, komputer mempunyai cara yang berbeda.
Contohnya untuk perhitungan yang dilakukan agar nilai X ditemukan pada persamaan ini, komputer akan mencoba memasukkan nilai satu persatu. Misalnya, gunakan Excel ya. This chart ke sini. Ini contohnya. Misalnya seperti ini, kita berikan nilai X dengan tebakan 1. Misalnya, maka dicari nilai Fx dari persamaan 5X dikali 5X sama dengan 20. Jadi dari Fx-nya ini kita kasih dulu sama dengan 5 dikali 5X ya. X sama dengan 5. Ini langsung dapatkan nilai 5. Berikutnya jika X ya 2 ya. Jika X-nya 2 sama dengan 10. Kemudian kalau kita copy terus turun, tapi karena ini sudah kelihatan ya, didapatkan nilai yang diharapkan yaitu 20. Ini 20 dan berada pada nilai X 4. Nah, itu ya. Jadi kita sudah mendapatkan nilai dari persamaan ini. 5X sama dengan 20. Berarti di X sama dengan 4 mendapatkan 20. Oke. Mudah ya kalau pakai komputer. Dimasukin aja rumusnya, langsung muncul. Nah, perhatikan pada grafik. Misalnya kalau kita melihat grafiknya ya. Kalau mau melihat grafiknya itu biasanya kita lihat di insert, kemudian chart, lalu pilih ini scatter with smooth lines. Nah ini jadi cara ini diperlihatkan grafik untuk kecenderungan nilai pada persamaan ini. Untuk nilai X, nilai X1 berada pada posisi Fx ya, berada pada posisi Fx yang berikut ini hingga yang batas nilai akhir yang kita ambil. Jadi ini nilai X-nya 1, kemudian Fx-nya 20. Begitu ya. Ini contoh aja ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Kemudian berikutnya contoh metode numerik. Kita masuk pada metode numerik. Jadi penyelesaian secara numerik suatu persamaan matematika hanya memberikan nilai perkiraan seperti yang saya jelaskan tadi yang mendekati nilai sebenarnya atau nilai X.
Berarti dalam penyelesaian numerik terdapat kesalahan terhadap nilai sebenarnya. Ada 3 macam kesalahan numerik, yaitu yang pertama kesalahan bawaan, kemudian kesalahan pembulatan, dan yang terakhir adalah kesalahan pemotongan. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi kesalahan bawaan ini adalah kesalahan dari nilai data. Nah, kesalahan tersebut bisa terjadi karena kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Kemudian berikutnya kesalahan pembulatan. Nah, kesalahan pembulatan ini terjadi karena tidak diperhitungkannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Nah, kesalahan ini terjadi apabila bilangan perkiraan digunakan untuk menggantikan bilangan eksak. Misalnya, suatu bilangan dibulatkan pada posisi ke N. Ke N ini ada sebuah nilai ya, jadi ke N sebuah nilai sini, N. Dengan membuat semua angka di sebelah kanan dari posisi tersebut sama dengan 0. Sedangkan angka pada posisi ke N tersebut tidak berubah atau tidak dinaikkan satu digit. Nah, ini contoh ya. 8674242. Nah, ini dapat dibulatkan menjadi 8674300. Jadi angka di sebelah kanan dari posisi tersebut sama dengan 0. Sedangkan angka pada posisi ke N tersebut tidak berubah atau tidak dinaikkan satu. Jadi ini nggak berubah dari 86743 ya. Kemudian selanjutnya 3,141596 dapat dibulatkan menjadi 3,14. Jadi posisi ke N ini nggak ada perubahan. Nah, sedangkan angka pada posisi ke N tersebut tidak berubah atau tidak dinaikkan. Jadi ini nggak berubah. Hanya dibulatkannya menjadi 0. Nah, berikutnya. Jadi ada beberapa aturan ya. Beberapa aturan pembulatan bilangan sampai N. Jadi sampai ke N itu maksudnya sampai nilai ini. Nah, angka yang berarti dengan membuang semua angka di sebelah kanan dari angka N tersebut. Jika bilangan yang dibuang kurang dari setengah satuan dari bilangan ke N, maka angka N tetap tidak berubah. Contoh, misalnya 29,63243 dibulatkan menjadi 29,63. Jadi kalau kurang dari setengah satuan dari bilangan ke N, maka angka N tetap tidak berubah. Maksudnya itu kurang dari setengah satuan ini misalnya 3,42. Kalau setengah itu kan 5. Nah, sehingga angka N tetap tidak berubah. Jadi ini dibuang. 3,42. Karena kurang dari setengah satuan. Nah, kemudian jika bilangan yang dibuang lebih dari setengah satuan dari bilangan ke N, maka angka ke N dinaikkan satu tingkat. Nah, contohnya 81,9773 dibulatkan menjadi 81,98. Nah, ini lebih dari setengah satuan, misalnya 3. Kalau kurang dari setengah kan tetap ya nggak berubah ya. Nah, ini karena di atas nilai setengah, lebih dari setengah satuan, maka itu dinaikkan. Ini habis, kemudian 7,
hilang, kemudian 7 karena dia lebih dari setengah satuan maka menjadi 8. Itu kalau pembulatan ya. Saya pikir kalian juga sudah pernah mengetahuinya. Dan ini hanya tinggal saya mengingatkan kembali ya. Kemudian berikutnya, jika bilangan yang dibuang tepat setengah satuan dari bilangan yang ke n, maka angka yang ke n tetap tidak berubah. Jika angka yang ke n tersebut adalah dan dinaikkan 1 digit jika angka yang ke n tersebut ganjil, sehingga angka yang ke n akan selalu genap. Nah, contohnya 46,35 dibulatkan menjadi 46,4. Kemudian ini 48,45 dibulatkan menjadi 48,4. Jadi kalau tepat setengah satuan dari bilangan yang ke n, itu angka yang ke n tetap tidak berubah. Jadi ini tidak berubah. Ya. Tidak ada perubahan. Oke ya. Nah, ini dinaikkan 1 digit jika angka yang ke n tersebut ganjil. Ini 3 ini kan ganjil. Maka dia dinaikkan menjadi 4. Nah, karena ini sudah genap, maka itu tidak berubah. Nah, itu ya. Kemudian kesalahan pemotongan. Nah, kesalahan pemotongan terjadi karena tidak dilakukan hitungan sesuai dengan prosedur matematik yang benar. Nah, sebagai contoh, suatu proses yang tak berhingga diganti dengan proses hingga. Nah, ini contoh rumus ya. Akan terjadi kesalahan jika persamaan di atas dipotong beberapa suku. Nah, kalau langsung dipotong sini ya, ini nggak selesai kerjanya. Jadi ini kesalahan pemotongan. Nah, itu ya. Ini sekedar penjelasan tentang metode numerik. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan berikut. Saya pikir pada penjelasan ini mudah-mudahan dimengerti. Kalaupun belum dimengerti, silakan diulang-ulang kembali, kemudian dicermati. Karena ini adalah penjelasan tentang metode numerik. Jadi sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu. Kalau misalnya terlalu banyak itu akan menjadi sulit dipahami. Setidaknya kalau sedikit materinya namun dipahami itu lebih baik daripada berjam-jam saya harus berbicara namun nggak ada yang jelas dimengerti atau tidak dimengerti. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.